Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katon Nurisan Batara dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Mita Halimatus Afifah dan Farsa Nur Alamatus Sa'adah. Kelompok kami akan menyampaikan materi tentang belajar, ingatan, dan juga amnesia. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja menuju ke pembahasan. Untuk bab belajar akan saya sampaikan sendiri, kemudian disusul oleh bab ingatan yang akan disampaikan oleh Mbak Mita, dan terakhir Parsa dengan bab amnesia. Baik, belajar adalah sebuah aktivitas di mana di dalamnya terdapat proses dari sebelum mengetahui menjadi mengetahui, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari belum bisa menjadi bisa. Contohnya seperti kita saat kecil belum bisa berjalan, belajar berjalan hingga sekarang bisa berjalan, dari belum bisa menulis hingga bisa menulis dan seterusnya. Manfaat belajar itu sangat banyak. Contohnya seperti dengan belajar kita dapat mengetahui dari apa yang sebelumnya belum pernah kita ketahui menjadi mengetahuinya. Kemudian seperti penemuan teknologi. Penemuan teknologi ini merupakan salah satu contoh dari hasil seseorang yang belajar. Setelah itu dengan kita belajar, kita dapat menggunakan ilmu yang kita miliki dengan membantu orang lain. Dengan belajar dan memiliki ilmu, kita dapat bisa lebih memanfaatkan potensi yang ada di sekeliling kita. Setelah itu dengan belajar, kita juga dapat menyikapi sebuah masalah yang menimpa kita dengan lebih bijak. Terlebih jika kita mau belajar tentang kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami di masa lalu. Faktor-faktor penghambat belajar itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal tentu saja berasal dari diri sendiri anak itu, yaitu seperti faktor biologis, fisiologis, dan juga psikisnya. Kemudian faktor eksternal itu tentu datang dari penghambat yang datang dari luar anak itu sendiri, yaitu faktor lingkungan. Kemudian cara untuk mengatasi hambatan-hambatan itu pun dapat dimulai dari anak itu sendiri, kemudian dari keluarga dan juga sekolah. Kalau dari anak itu sendiri itu contohnya seperti menjaga kesehatan diri, kemudian memotivasi diri, kemudian belajar mengendalikan emosi, lalu juga belajar mengendalikan emosi dan seterusnya. Setelah itu dari sisi orang tua atau keluarga bisa memberikan suri teladan yang baik bagi anak. Kemudian mereka meluangkan waktu untuk anaknya agar dapat menemani belajar dan seterusnya. Kemudian dari faktor sekolah bisa mengatasi hambatan belajar dari guru-gurunya, mulai dari guru yang bersahabat, baik, adil kepada semua siswa, kemudian menjaga emosi kepada semua siswa, memberi teladan yang baik, dan seterusnya. Mungkin cukup itu dari materi belajar, dan dilanjutkan kepada materi ingatan oleh Mita. Akan menjelaskan materi mengenai ingatan. Ingatan merupakan proses kebolehan manusia dalam menerima informasi, memproses dan menyimpannya, kemudian mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Pada dasarnya, ingatan dikategorikan menjadi dua, yaitu ingatan eksplisit dan ingatan implisit. Ingatan eksplisit meliputi penginderaan, episodik, naratif, semantik, dan ingatan autobiografi. Kegunaan dari ingatan eksplisit adalah untuk informasi sosial identitas, penggambaran autobiografi, aturan sosial, norma, dan harapan.
Beberapa ciri dari ingatan eksplisit adalah berkembang belakangan, bias hemisfer kiri, hipokampal, dan memiliki konteks yang jelas. Selanjutnya, ingatan implisit. Ingatan implisit meliputi penginderaan, ingatan prosedural, dan pengondisian rangsangan dan respon. Kegunaan dari ingatan ini adalah tepat skema kelekatan, superego, dan transference. Beberapa ciri dari ingatan ini adalah berkembang lebih awal, bias hemisfer kanan, berpusat di amigdala, dan tidak memiliki konteks atau bebas dari konteks. Selanjutnya, tahapan dalam pembentukan dan pengambilan ingatan. Yang pertama ada encoding, yaitu proses dan penggabungan informasi yang diterima. Yang kedua ada penyimpanan, yaitu pencatatan secara permanen hal yang telah di-encode. Yang selanjutnya ada pengambilan, yaitu memanggil kembali sesuatu atau informasi yang pernah disimpan untuk dikeluarkan ketika perlu. 3 tahapan dalam memori manusia. Yang pertama ada memori sensorik. Memori sensorik tercatat melalui penginderaan kita seperti melihat, mendengarkan, merasakan, dan membau. Selanjutnya ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek terjadi ketika kita memberikan perhatian terhadap sesuatu. Seperti contoh, kita menuliskan nomor telepon seseorang secara berulang-ulang. Memori jangka panjang dibagi menjadi 2, yaitu memori deklaratif dan memori prosedural. Memori prosedural adalah bagaimana kita mengingat melakukan sesuatu. Seperti contoh, sekarang kita masih bisa naik sepeda meskipun terakhir kali kita melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Selanjutnya ada memori deklaratif. Memori deklaratif merupakan sebuah gagasan atau peristiwa. Memori deklaratif terdiri dalam 2 tingkatan, yaitu memori semantik dan memori episodik. Memori semantik adalah teoritis atau abstrak yang bergantung pada waktu dan tempat, hanya sepotong informasi. Contohnya, kita mengetahui bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya memori episodik. Memori episodik didasarkan pada pengalaman yang kita lakukan dalam waktu atau tempat terjadinya sesuatu atau sesuatu yang kita rasakan. Contohnya, ketika kita berpikir mengenai Candi Borobudur, kita akan mengingat waktu di mana kita mengunjunginya pada usia remaja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Yang pertama ada ingatan jangka pendek atau STM. Ingatan yang disimpan dalam STM biasanya kurang dari 30 detik. Sedangkan informasi yang dimuat dalam STM biasanya kode berupa bunyi, namun terdapat pula beberapa kode seperti kode semantik dan kode visual. Yang kedua ada efek posisi serial. Item atau objek yang kita dapatkan pada urutan awal atau akhir dapat kita ingat lebih baik daripada item yang berada di urutan tengah. Yang ketiga, ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang bersifat lebih permanen atau biasanya dapat disimpan manusia dalam kurun waktu beberapa menit ataupun waktu yang tanpa batas. Selanjutnya yang keempat ada keahlian. Keahlian memiliki pengaruh besar terhadap ingatan seseorang. Orang dapat memiliki ingatan yang baik apabila mereka memiliki latar belakang pengetahuan yang baik. Selanjutnya yang kelima, pemberian kode. Prinsip pemberian kode ialah proses di mana seseorang dapat mengingat kembali peristiwa yang pernah terjadi jika hanya sesuai dengan bekas informasi yang ditemukan di ingatannya. Yang keenam ada emosi atau afek. Dalam mengingat kata-kata, maka seseorang cenderung lebih bisa mengingat kata-kata yang menyenangkan daripada kata-kata yang menyedihkan. Fenomena ini biasa disebut dengan Pollyanna Principles. Yang ketujuh ada very long term memory. Memori ini biasanya tersimpan lebih dari 3 bulan. Yang kedelapan ada stres. Elizabeth Loftus berpendapat bahwa cemas bisa mempersempit fokus perhatian. Ketika kita cemas, kita akan kehilangan petunjuk yang berguna, sehingga kita kesulitan menyimpan informasi yang kita dapat maupun kita mengeluarkan kembali informasi yang dulu pernah kita dapat. Yang kesembilan ada kondisi fisik yang lelah. Kondisi fisik yang lelah bisa diakibatkan saat kita kekurangan jam istirahat maupun terlalu banyak jam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsan Nur Alamatus Saadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang amnesia. Amnesia adalah kondisi terganggunya daya ingat yang disebabkan oleh 2 penyebab, yaitu organik dan fungsional. Yang pertama, penyebab organik,
yang disebabkan oleh kerusakan otak, trauma dan penyakit, atau mengonsumsi obat-obatan yang disebabkan oleh transplantasi sumsum tulang belakang. Penyebab yang kedua yaitu penyebab fungsional. Penyebab fungsional adalah dari faktor psikologis, di mana amnesia terjadi secara spontan seperti terjadinya transient global amnesia. Amnesia global terjadi pada usia pertengahan sampai usia tua, yang utamanya adalah laki-laki. Biasanya berlangsung kurang lebih 24 jam. Dampak dari amnesia itu sendiri yaitu ketidakmampuan membayangkan masa depan, menyebabkan penderita akan membayangkan peristiwa yang sudah terlupakan itu jika bertemu dengan sesuatu yang terlupakan tersebut. Dalam jaringan Proceeding National Academy of Science, bahwa amnesia merupakan kerusakan dari hipokampus yang tidak dapat membayangkan masa depan itu. Jika membayangkan masa depannya, mereka akan menggunakan masa lalu untuk menyusun skenario ke depannya. Contohnya saja, seseorang membayangkan apa yang terjadi di pesta yang akan ia datangi. Mereka akan menggunakan pengalamannya untuk mengonstruksi kejadian di masa depan. Yang terakhir yaitu macam-macam amnesia. Yang pertama, anterograde amnesia, yaitu kejadian dalam ingatan jangka pendek tidak ditransfer ke dalam ingatan jangka panjang. Yang kedua, retrograde amnesia, yaitu ketidakmampuan mengingat masa lalu yang lebih dari peristiwa lupa biasa. Yang ketiga yaitu amnesia parsial, ketidakmampuan untuk mengingat beberapa orang dalam jangka 3 tahun atau bahkan selamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Jika ada lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.